Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pada ibadah minggu pagi hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan bacaan kita pada pagi hari ini, di mana terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Alkitab kami sudah terbuka Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26 yang berkata demikian. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, perikop bacaan kita pada pagi hari ini adalah tentang hukum sipil pertama yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Perhatikanlah tempat dari bacaan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Keluaran. Nah, perikop ini terletak tepat setelah Tuhan memberikan 10 perintah dan penjabaran peraturan tentang kebaktian, yaitu pada pasal yang ke-20. Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan perbudakan dikukuhkan dalam hukum sipil rakyat Israel sejak mula-mula? Bahkan saat ini pun kita memahami bahwa perbudakan jelas melanggar prinsip kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. Jemaat kekasih Kristus, sebenarnya nas pada pagi hari ini mengkritisi bagaimana hidup sebagai umat Allah dalam budaya yang menerima perbudakan sebagai kelaziman hidup atau prinsip kemanusiaan yang berbelas kasih diterapkan dalam kasus perbudakan ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan bangsa Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar mendapat makanan dan perlindungan dari tuannya. Tuannya bisa mempekerjakan budak hanya 6 tahun lamanya. Dan pada tahun yang ke-7, budak tersebut akan menjadi bebas. Bila tuannya memberikannya istri dan melahirkan anak, maka istri dan anak tersebut
tetap menjadi milik tuannya. Dan pilihan tentu ada pada budak itu sendiri yang telah dibebaskan tadi. Apakah ia memilih menjadi orang yang merdeka atau menjadi budak seumur hidup agar bisa bersama-sama dengan anak dan istrinya di rumah tuannya. Jemaat yang dikasihi Kristus, kalau tadi kita berbicara tentang budak laki-laki, untuk seorang budak perempuan, tuannya wajib melindungi dan memperlakukan mereka selayaknya. Bila kewajiban tuan itu diingkari, budak perempuan boleh ditebus, bahkan diizinkan kembali menjadi orang merdeka tanpa membayar tebusan. Lalu apa sebenarnya relevansi teks ini bagi kehidupan kita pada saat ini sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya, kita ini, Bapak Ibu dan saya, adalah hamba Allah yang menjalankan kehendaknya di dunia. Maka kita harus memiliki semangat seperti seorang hamba yang terdapat pada ayat 5 tadi. Kita harus sanggup melepaskan kemerdekaan kita. Kita harus sanggup melepaskan keegoisme atau kepentingan diri kita sendiri. Karena kita mencintai Tuhan yang adalah Tuhan itu. Jadi Tuhan di sini adalah Tuhan yang baru bagi Bapak Ibu dan saya, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan diajarkan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus mencintai sesama kita. Walaupun sebagai hamba kita tidak memiliki kebebasan, tetapi kita tetap harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, jikalau kita keluar dari Tuhan dan menjadi orang merdeka, dalam arti merdeka yang sebebas-bebasnya melakukan apa saja tanpa batasan-batasan, memang kelihatannya itu menggiurkan. Tetapi dalam keadaan itu sebenarnya tidak ada artinya. Karena kita tidak memiliki apa-apa. Mungkin saat ini kita sedang memperbudak orang lain. Atau mungkin saat ini tidak orang lain yang kita perbudak. Tetapi justru diri kita sendiri yang kita perbudak oleh dosa dan kejahatan. Nah, jika manusia terus melakukan hal seperti ini, kejahatan, berbuat dosa yang seakan-akan tidak ada yang dapat menghentikannya, maka manusia dengan kemampuannya sendiri tentu saja tidak dapat membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Persoalannya, Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, masih adakah harapan bagi manusia berdosa? Injil Tuhan Yesus sesungguhnya hanya membawa semangat baru yang berjuang untuk membebaskan manusia dari dunia perbudakan dosa. Namun Injil Tuhan lebih jauh ingin membebaskan diri kita dari akar-akar dosa dan memberikan pengharapan baru tentang anugerah keselamatan yang menuju pada kehidupan yang kekal. Tentu apa yang harus kita lakukan? Ya, pertobatan. Menyerahkan diri kita sebagai hamba kepada Tuhan kita yang baru yang saya katakan tadi di atas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang supaya manusia dibebaskan dari perbudakan dan maut. Telah ribuan tahun manusia dibelenggu oleh dosa dan tidak ada satupun manusia yang mampu melepaskan diri dari dosa tersebut. Dan Yesus sudah membayar dengan harga yang mahal supaya manusia dibebaskan. Dan setiap orang yang menaruh iman kepada Yesus telah dimerdekakan dari dosa dan maut itu sendiri.
Sekarang kita adalah manusia bebas, tetapi ingat, bebas di sini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Sebab Allah mempunyai hukum yang harus Bapak, Ibu, dan saya taati. Sebenarnya sekarang kita mempunyai Tuhan yang baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita wajib mentaatinya. Dan dalam perikop ini pun kita sama-sama diperlihatkan bahwa dalam kenyataan hidup, sepahit apapun, seperti seorang budak atau seorang hamba yang identik dengan eksploitasi, kekerasan, aniaya, tetapi Allah tetap berkarya untuk memberikan kelegaan dalam hidup umat-Nya. Bukan hanya dalam keadaan yang membawa sukacita, Allah berkarya dalam kehidupan kita. Tetapi dalam situasi sulit pun, Allah juga hadir dan selalu berkarya. Dan kita juga memiliki tanggung jawab ketika sukacita dan kelegaan itu menjadi bagian di hidup kita. Yaitu kita bisa membagikan kelegaan dan sukacita yang sama kepada mereka yang berbeban berat. Kita wajib membantu mereka yang dalam kesusahan, dan apa yang kita miliki, kita bisa menolong sesama kita. Kita bisa melakukan itu di mana saja. Bukan berarti dengan materi, tetapi dengan dukungan moral, dengan dukungan saling mengingatkan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan saling mengingatkan kepada sesama kita atau kepada keluarga kita bahwa mari kita tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Marilah kita ikuti Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan jadikanlah diri kita sebagai hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua.